Shalom Keris Kids, hai, apa kabar? Wah, yang balas cuma yang depan nih, padahal yang rame yang di belakang. Apa kabar semuanya? Oke, nah kita sapa juga nih adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik dan juga pastinya sehat ya. Ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Oke, nah coba nih. Hari ini di sesi kali ini ada nggak yang baru pertama kali beribadah di Keris Kids? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Berarti jemaat setia semua ya? Oke, berarti kalau misalnya adik-adiknya jemaat yang setia semua udah tahu nih. Karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Berarti nanti akan dibagiin buku baru. Yes, nanti akan dibagiin buku barunya setelah sesi firman. Kalian boleh datang antri di meja yang di belakang sebelah sana. Nanti akan ada kakaknya yang siap untuk membagikan buku activity buat kalian semua. Oke, nanti abis dapat buku activity-nya diapain? Bawa pulang, benar, disimpan dibawa pulang. Yang pastinya dicek dulu sebelum dibawa pulang apakah benar itu punya sendiri atau punya temennya. Oke. Yuk, sebelum kita mulai ibadahnya, kita ngapain dulu ya? Jingle Keris Kids. Makan dulu. Enggak, makannya terakhir nanti. Dibagiin. Iya, oke. Sudah siap semuanya? Kalau gitu coba kakak tes dulu nih semangatnya di pagi ini. Keris Kids. Lemes banget sumpah. Keris Kids. Oke, yuk sekarang kita nyanyi Jingle Keris Kids sama-sama dengan lagunya ya. Let's go. Waduh, belum semuanya. Shalom Keris Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba kamera mau tanya dulu, siapa di sini yang bersuka cita bisa beribadah di Keris Kids? Belum semua. Coba kalau gitu kamera mau tanya lagi. Siapa di sini yang begitu mengasihi Tuhan Yesus? Wah, semua yang angkat tangan. Berarti sudah siap buat memuji nama Tuhan? Yang udah siap? Teriakin haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, haleluya. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala. Kita mau nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus. Mana suaranya? Deep down in my heart.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about, mana suaranya? Talk about deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay, siapa yang masih bersuka cita? Coba kamera pengen lihat udah tambah banyak belum? Siapa yang masih bersuka cita? Oke, coba yang bersuka cita coba teriakin haleluya. Haleluya. Coba sekali lagi haleluya. Haleluya. Yeay, ayo kita sama-sama muji nama Tuhan lagi ya. Mana tepuk tangannya? You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before.
Coba sekarang dicek kakinya, semua lihat ke kakinya. Di dalam kotak apa di luar kotak? Di dalam kotak, masih ada nggak yang di luar kotak? Enggak. Coba habis itu sekarang yang udah di dalam kotak coba dilihat semuanya menghadap ke depan apa ke belakang? Apa ke temennya ya? Hadapnya harusnya kemana? Ke depan. Coba jadi kalau ada teman sebelahnya yang menghadapnya masih ke belakang, ada yang masih menghadap ke temannya, coba ditepuk. Ayo hadap ke depan gitu. Oke, sekarang udah gak ada suaranya lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Give me one silent clap. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya. Tutup matanya, ikutin kamera berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas pagi ini, atas pagi ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah berikan telah berikan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk kasih karuniamu untuk kasih karuniamu yang begitu besar. yang begitu besar. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita lewat cerita yang ada ada di Alkitab. di Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berikan kami berikan kami hikmat hikmat supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti semua semua isi hatimu isi hatimu untuk kami. untuk kami. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapa. hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
jamuan kudus dulu ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah dipersiapkan elemennya, cracker dan sirupnya ya. Ayo untuk adik-adik yang di sini, ayo. Udah stop, jangan ngobrol. Yuk, angkat tinggi-tinggi. Yuk, sama-sama kita doain ya. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami. Tubuhmu Bapa menyembuhkan kami, dengan bilurmu kami sembuh. Kami sehat, kuat, cerdas, dan berhikmat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan. Yuk, sama-sama kita doain ya. Terima kasih Bapa di surga untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menghapus semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami dikuduskan, disucikan, dan dilayakkan untuk menerima semua yang terbaik, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk, hari ini kita mau dengerin tentang firman Tuhan Yesus lagi. Nih, slide pertama Kak. Nah, ini apa nih? Bola, terus ada apa lagi? Raket, apa lagi tuh? Raket tenis meja. Terus apa lagi? Bola voli, bola basket. Itu ada helm rugby itu tuh. Nah ini untuk apa sih? Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk olahraga, betul. Siapa di sini yang teman olahraga? Bola. Ini yang cewek pada ngangkat tangan gak demen olahraga ya? Aduh, demennya apa dong? Oh, menulis, belajar, gambar. Oh, kamu apa? Taekwondo. Alah kelamaan. Nah, ini aku juga waktu sekolah demen loh. Nih, aku demen banget nih main bola voli. Iya, aku masuk ke dalam grup bola voli waktu sekolah. Udah sering kena semes palanya pakai bola voli. Lagi begini disemes, wah, udah sering tuh. Nah, enak kan? Ya kan kalau olahraga bisa lari-lari, badannya sehat, ya kan? Nah, kalian pernah gak lagi olahraga terus jatuh? Sering kan? Next Kak, coba lihat. Nah, tuh. Kalau jatuh begitu, bisa jalan gak tuh kalau sampai berdarah-darah? Pasti jalannya gini-gini, aduh. Nah. Kenapa? Wih, serem. Wih. Nih, kalau aku kenapa kalau Dedek? Kenapa kalau Dedek? Kenapa? Oh ada juga ya? Aduh ada juga, setitik ya Dedek ya, iya setitik. Perempuan setitik aja kayaknya berat ya. Aduh. Nih, lihat nih. Kalau Miss sekarang karena udah dewasa, ciela, menolak tua. Jadi Miss nggak mainnya yang lari-lari begitu. Karena udah berumur, takutnya kalau lari-lari ntar encok. Enggak. Jadi Miss sekarang mainnya apa olahraganya? Yoga. Nah, terus nge-gym. Nah, pernah waktu itu lagi yoga kakinya kesleo. Aduh, nggak bisa jalan sampai dioperasi di sininya. Nah, itu waktu dioperasi nggak bisa jalan selama 1,5 bulan. Ferdinand, stop ya. Itu lagi dioperasi nggak bisa jalan 1,5 bulan.
Enak gak kalau gak bisa jalan? Kemana-mana gak bisa. Mau ke WC ngesot jalannya. Hah? Mau makan ngesot. Nah, kan gak enak kan? Sakit kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang orang yang gak bisa jalan. Bukan penyakit kusta mah bisa jalan, ngaco. Yuk, next Kak. Lihat. Zaman dahulu di Yerusalem ada satu rumah namanya Bethesda. Apa Bethesda artinya? Rumah kasih karunia. Nah, ini gerejanya Bethesda. Berarti gereja tentang apa? Rumah kasih karunia. Nah, di dalam rumah Bethesda ini ada satu kolam. Nah, Siloam betul. Nah, kolam itu ya, mereka percaya di dalam kolam itu kalau airnya tiba-tiba Julius, stop. Mereka percaya kalau di dalam kolam itu tiba-tiba airnya bluk 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 bluk. Itu tandanya ada malaikat turun, kata dia. Nah, di sekitar kolam itu banyak orang-orang sakit. Yang sakit lepra, kusta, yang kakinya nggak bisa jalan, yang buta, yang gagu, nggak bisa ngomong. Mereka pada duduk di situ. Nungguin tiap hari itu air kolamnya bluk 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 bluk. Kalau air kolamnya bluk bluk bluk, mereka semua balapan. Blung, lari semua ke situ. Biar mereka bilang apa? Kalau nyemplung ke situ pada saat airnya blok 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 blok, itu mereka sembuh. Nah, mereka percaya kayak gitu. Nah, coba kita lihat ada siapa di situ. Next Kak. Nah, ada seorang yang udah 38 tahun namanya sakit. Ya tidak bisa berjalan dan hanya bisa terus berbaring. Lihat tuh kakinya. Di plester, diperban sampai berdarah-darah. Nggak bisa jalan dia. Dia cuma duduk aja di atas kasurnya, bukan kasur ya zaman dulu ya. Itu apa kayak anyaman jerami tikar gitu dikasih kain. Dia cuma duduk di situ, diem aja. Aduh, nggak bisa jalan, gimana nih, sakit. Lihat noh. Julius stop. Nah, dia tiap hari begitu. Dia nungguin airnya blek 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 blek. Kalau airnya udah bluk 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 bluk, dia bisa gak langsung lari? Kenapa? Kakinya keduluan gak sama yang lain? Pasti keduluan sama yang buta. Yang buta masih bisa lari. Ini kayaknya nih kolamnya, plung. Nah, yang pincang masih bisa lari. Plung. Nah, yang gagu masih bisa lari. Tapi dia gak bisa. Kakinya lumpuh. Dia diam aja di situ. Begitu airnya bluk bluk bluk, ngesot jalannya. Udah keburuan yang lain. Akhirnya dia di situ 38 tahun. Lama gak 38 tahun? Banget. Next Kak. Lihat. Satu kali Tuhan Yesus lagi jalan di Yerusalem. Dia masuk ke Bethesda, ke rumah Bethesda itu. Terus dia lihat orang buta itu. Dia sengaja loh datang ke Bethesda itu untuk orang buta ini. Terus dia samperin orang buta itu. Dia bilang gini, kamu mau sembuh gak? Kata dia. Terus dia kaget orang yang lumpuh itu. Hah? Siapa ini yang ngomong sama Ai? Dia gak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terus apa lagi? Next Kak. Nah, Tuhan Yesus tanya lagi sekali lagi sama dia. Maukah engkau sembuh? Mau sembuh gak? Kata dia. Kalau ngomongan sekarang, kamu mau sembuh gak? Terus dia liatin Tuhan, akhirnya dia ngomong begini. Tidak ada seorang pun yang membantu untuk menurunkan aku ke kolam apabila airnya mulai bergoncang. Dia bilang gini, Tuhan, I sih mau sembuh, cuman gak ada nih yang bantuin I masuk ke kolam. Waktu airnya udah blek 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 blek, gak ada yang bantuin. Mereka semua lari duluan. Gimana I mau sembuh, kata dia. Nah, terus next Kak, lihat apa kata Tuhan. Jangan, yang cewek, siapa yang mau baca? Yang sini kakak. Yang kenceng ya, Selin.
Yohanes 5 ayat 8 sampai ayat 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oke, thank you Selin. Stop ya, Julius, stop ya, stop. Terus Tuhan Yesus bilang gini, ayo bangun, angkat tilammu. Angkat itu semua tikar sama kainmu dan berjalan, kata dia. Orang itu bengong, hah? Suruh ngangkat tikar sama jalan, tapi dia nurut loh. Dia langsung bangun, berdiri, kok bisa ya? Nah, terus kata Tuhan, jalan. Dia mulai pura-pura jalan, mulai melangkah. Apa sayang? Oh iya pulang. Ya pulang. Buang. Pulang. Dia mulai berjalan. Kok bisa? Bisa jalan loh. Wah, seneng gak kayak gitu? Seneng kan? Langsung dia loncat-loncat. Aku bisa jalan gitu dia. Terus dari gitu Tuhan Yesus bilang, angkat itu kasurnya tuh, tilam kamu angkat. Terus dia langsung angkat. Terus dia bilang, jangan lupa kalau udah disembuhin bilang apa? Terima kasih. Xie Tuhan Yesus. Walah xie. Makasih ya Tuhan Yesus. Terus langsung dia loncat ke girangan. Terus dia lari langsung. Nah, seneng gak kalau disembuhin Tuhan? Kita yang lihat seneng gak? Seneng kan? Tapi ada yang gak seneng loh. Ada yang marah loh. Siapa itu? Next Kak. Nah, nih. Orang-orang Farisi saat itu menjadi sangat marah kepada Yesus. Mereka merasa Yesus telah melakukan kesalahan besar pada hari Sabat. Stop ya. Kak, duduk di sini Kak. Nih, ada yang gak seneng atas kejadian itu. Siapa itu? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Ya iyalah, apa itu? Kenapa Fritz? Ya. Nih, kakak kasih tahu orang Farisi. Zaman dulu ada ahli-ahli agama. Mereka tuh belajar tentang agama Yahudi. Mereka belajar. Nah, mereka disebut orang Farisi. Di dalam kitab Yahudi ada yang namanya hari Sabat. Tahu hari Sabat? Tahu ya, hari di mana perhentian. Dulu kan Tuhan kan Allah menciptakan langit dan bumi, berhenti pada hari hari Minggu ya, pokoknya hari ke-7 lah ya. Nah, dia berhenti. Itu mereka percaya itulah hari Sabat. Makanya kalau hari Sabat tidak boleh ada seorang pun yang bekerja. Enggak boleh angkat yang berat-berat, angkat air, angkat baju, cuci baju, atau berjalan jauh. Kayak dari sini ke mall, enggak boleh. Cuman boleh ngapain hari Sabat? Hari Sabat cuman boleh duduk diam, masuk ke rumah sinagog. Zaman dulu tuh jadi mereka ada tempat ibadah namanya sinagoga tulisannya. Itu tempat ibadah orang Yahudi. Mereka harus masuk ke sana, dengerin orang-orang Farisi baca firman, khotbah. Firmannya hari ini bla 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 kayak kalian ke gereja. Dan tidak boleh bekerja. Sampai mami-mami zaman dulu sebelum hari Sabat, dia sebelumnya tuh kemarinnya udah masak dulu. Masak biar besoknya nggak usah masak lagi. Jadi tinggal kasih sayurnya, makan sayurnya gitu aja. Jadi tidak boleh melakukan apa-apa, cuman boleh duduk, istirahat, terus ke rumah sinagog dengerin firman. Nah, kenapa mereka marah? Mereka marah karena pada saat itu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan. Boleh gak sembuhin orang sakit di hari Sabat pada waktu itu? Enggak boleh. Jadi kalau sakit enggak boleh ke dokter hari Sabat. Udah diem aja dengerin firman. Nah,
Ini yang bikin mereka marah. Menyembuhkan orang sakit itu adalah pekerjaan yang menurut mereka hari Sabat tidak boleh dilakukan. Jadi mereka marah, kok you nyembuhin orang sakit di hari Sabat? Itu kan dilarang. Terus mereka juga marah, kenapa? Karena orang yang sembuh itu angkat tilamnya, terus panggul tilamnya, jalan. Itu juga gak boleh. Kenapa? Gak boleh ngangkat sesuatu di hari Sabat itu, gak boleh. Nah itu udah melanggar. Makanya mereka marah sama Tuhan Yesus. Terus apa kata Tuhan Yesus? Yuk next Kak. Ya udah ya sini. Harus ya kalau baca firman ya hari Minggu. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun kerja juga. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, gak boleh marah. Kenapa? Bapakku Allah bekerja dari dahulu sampai sekarang. Makanya aku juga kerja. Kalian bisa bayangin gak? Nih, kalian bisa berjalan tanpa perasaan takut karena apa? Karena tahu kan Tuhan jaga kalian kan. Ada malaikat menjaga kalian setiap langkah kalian. Kamu bisa bayangin gak ketika Tuhan bilang begini, aku kayaknya udah capek deh. Dari hari Senin sampai Sabtu aku kerja jagain kamu, berkatin kamu. Sekarang hari Minggu aku mau istirahat ya kata Tuhan. Aku mau bobo-bobo santai mager. Jangan ada yang ganggu ya. Kalian jaga diri masing-masing, berkati diri masing-masing. Bisa gak kayak gitu? Kalian tahu gak di luar sana, kalau kita meleng, jalan bisa ketabrak. Kalau kita begini, ada orang jahat, nanti kita kena. Kalau sampai saat ini kalian masih baik-baik saja, kenapa? Siapa yang jagain kalian? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jagain kalian. Kalau kalian masih bisa pakai baju yang bagus, bisa makan ke tempat yang bagus, makan KFC, makan ke restoran yang bagus, siapa yang berkati kalian? Tuhan. Melalui papi mami. Papi mami diberkati Tuhan Yesus, dikasih duit, dikasih kerjaan, supaya papi mami bisa beliin kalian baju yang bagus, sekolah yang bagus, dan bisa makanan yang bagus. Nah, kalian pikir gak? Kalau misalnya Tuhan bilang gak mau berkati dia di hari Minggu, gawat gak? Gawat lah. Nanti kalian makan apa? Makan angin. Mau makan angin. Perutnya doang yang kembung. Mau makan angin. Kerokan nanti kamu. Ya, makanya kalian tuh harus bersyukur sampai saat ini Tuhan jagain. Ya, terus sekarang misalnya bagian kita apa kalau Tuhan bekerja? Bagian kita apa? Ini kan dibilang Tuhan bekerja sampai sekarang. Bagian kita nih apa? Apa, Fritz? Bersyukur. Menghormati. Siapa lagi? Siapa kita? Memuji nama Tuhan. Siapa lagi? Apa, Fritz? Bekerja. Itu Tuhan. Mengasihi. Siapa lagi yang tahu? Melakukan firman Tuhan. Nah, bagian kita adalah, Dedek. Bagian kita adalah next Kak. Nih, ketika kita beristirahat atau dalam keadaan tenang, percaya segala sesuatunya kepada Tuhan atau rest, di situ Tuhan akan bekerja buat kita. Nih, bagian kita apa? Kalian baca. Apa? Rest, tenang. Bagian kita adalah tenang. Duduk, diam, tenang, percaya. Oke, siapa yang begitu? Kalau misalnya ada masalah, hari besok mau ulangan, langsung kelabakan. Aduh gawat, belajar. Terus udah nyampe malam, aduh belum selesai bahannya, gawat. Nah, terus kelotokan. Akhirnya besok begitu ulangan, juga gitu, sama. Kelotokan langsung, gawat nih, aduh aku gak bisa nih, wah gawat nih, gitu. Bisa dapat bagus gak kayak gitu? Nah, terus kalian harus lakukan apa? Belajar, lakukan bagian kalian. Belajar, pinter ya tidur siang. Belajar,
Setelah itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah belajar. Sekarang aku serahin ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti kasih hikmat, kepandaian supaya aku bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik. Kalau kalian misalnya papi mami ada yang sakit, terus kalian kelabakan nggak? Langsung ke rumah tetangga, Ibu Joko, aduh papiku sakit. Nah kayak gitu nggak? Hah? Enggak kan? Kalian apa? Duduk diam berdoa, Tuhan tolong sembuhkan papi mamiku. Kalau misalnya mau bawa ke dokter, tolong kasih dokter yang bagus supaya papi mami bisa cepet sembuh ya. Yuk next, terakhir ayatnya. Angga kamu lagi. Blesen. Kamu kan udah. Kasih yang lain. Ayo Blesen. Yang bagus bacanya. Sesungguh Yeremia dulu. Yeremi 33 titik ayat 6. Duduk, gak ada yang Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang melimpah-limpah. Oke, thank you Blesen. Yuk, satu ayat lagi selesai. Ayo kita mau aktivitas. Lihat, di sini dibilang apa? Aku ini Tuhan ya, akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, terus apa lagi? Kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Di sini siapa yang mau sehat? Siapa yang mau jadi anak kuat? Mau jadi anak pintar? Minta sama Tuhan. Di sini siapa yang mau hidup dalam kesejahteraan? Sejahtera itu bukan cuman banyak duit ya, tapi damai sejahtera juga itu sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera? Kesejahteraan. Dan keamanan. Kemanapun kalian pergi Tuhan lindungin. Minta sama Tuhan. Oke, jadi bagian kita tadi apa? Rest, pinter, kokoh. Yuk, siapa yang mau activity? Nah, kita ngomong yang kencang dulu ya. Duduk dulu sayang. Ngomong yang kencang. 1, 2, 3. Aku hebat. Aku kuat. Aku cerdas. Aku berhikmat. Aku anak yang paling disayang Bapa di surga. Aku berkenan di hadapan Bapa. Oke, yuk Miss mau doain. Tutup matanya, tangannya. Yuk, tutup. Terima kasih Bapa di surga, firman sudah ditabur ke hati anak-anak ini. Engkau yang berkati anak-anak ini, biarlah firman itu jatuh di tanah hati yang subur, dan Kau memberikan pertumbuhan bagi firman ini, agar firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak ini Bapa, agar mereka unggul dalam setiap apa yang mereka kerjakan, dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yo, God bless ya. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang saatnya kita mengerjakan activity yang nanti akan dibagikan, dan sampai jumpa di Charis Kids minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu.